Sok, ambil duduknya. Berapa? Ya udah kagak ini emang 3 kali 6 ya? 54 ya? 54. Satu jam. Berapa nih? Ini ada berapa? Lu kan udah. Dia udah. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. 3 kali 3 7 kali 9 7 5. 1 jam nih, 1 jam banget nih. 63. Kalau kita jam berapa? 1 jam cuy. 63. Oh ya udah, oke, ya udah bener ya. Oke. Ya udah. Oke, gimana? Duduk. Ambil enggak bisa ya. Udah 7, Cok. Udah sejam, Cok. Ayo, mulai. Mungkin kenalan dulu dari kita. Bukan. Dari kami, Artemis. Jadi sebelumnya kenalin master-master. Namaku JW Bukti. Dipanggil JM Artemis 017. Nama saya Muhammad Irham Mahdi, biasa dipanggil Irham. Ya. Artemis 038. Oh ya. Sumpah kalau nggak ada yang duduk. Selamat Lama siang banget. master. Perkenalkan saya Aldo Febriano, Artemis 035. Aldo. Iya. Siang master, aku Derry, Artemis 027. Derry. Yang master nama aku Ali, Artemis 041. Ali. Saya master aku Hafiz 072. 072. Kristo. 074. Bentar. Dari awal lagi. JM. Yamora. Irham. Aldo. Derry. Ali. Ali. Afi. Kristo. Terkenal ya gue. Mantap. Oke. Jadi gimana? Sok. Master sendiri boleh perkenalan gitu. Iya. Dari kalian ada formatnya gak? Ada. Iya, tadi sebenarnya harusnya kita formatin kalian dulu, cuman nggak apa-apa lah. Nanti bolak-balik. Mungkin formatnya nama lengkap, nama panggilan, NIM, sama jabatan. Jabatan di KMPN. Iya, Udah. Angkatan. Sama angkatan. Ya udah. Sok dari mana dulu ya? Dari mana dulu yang jabatan? Mana dulu ya? Jabatan. Info jabatan. Yang ini jabatan. Nah, kalian ada masa biasa nggak? Pohon masa biasa? Ada. Hitung. Ya udah, sok. Oke, perkenalkan nama gue Rian Yetiza Abraham, dipanggilnya Rian. NIM ya. NIM gue 131 21089. 131. 136. Sorry. 136 udah 89. Tadi 108. tadi apa? Jabatan. Oh, jabatan masa biasa. Ini. Udah. Sok. Oke. Halo semuanya. Kenalin, nama gue Andres Johan, dipanggil Ajo. NIM 136-21079. Berarti angkatan 21. Jabatan Ketua Bidang Internal. Oke, lanjut. Kenalin semuanya, nama gue Reviansyah Marifin. Bisa dipanggil Revian, kalau pada ikut D4 harusnya udah pernah ketemu gue. NIM-nya Tesral 066, jabatannya senator. Sok. Pertanyaan. Dari ujung ya? Naik KMPN ya? Bebas tentang KMPN. Kan harus KMPN dulu. Formatnya KMPN, Pak. Iya, bebas tentang KMPN ya? Iya. Ada duluan nggak? Ada yang duluan nggak? Boleh Ali. Ya, mau nanya nih master ini di KMPN biasanya ngapain? Siapa kita? Apa KMPN as a whole? Ya, yang ada jabatan, di jabatan ini ngapain? Kalau yang biasa ya ngapain aja ke KMPN. Oke. Jadi dari yang biasa dulu deh. Gini-gini aja kan. Gini-gini aja. Apa? Berhimpun Biasa. Berhimpun aja. Paling datang ke sekret tiap habis kelas. Soalnya kan ikut teman gue juga. Jadi itu doang. Berhimpun. Kalau ada proker ya, Kalau ada datang meramaikan. Oke. Kalau siapa dulu? Saya dulu, yang DPP. Internal. Kalau kabin internal sebenarnya dia ngebawahin 4 divisi. Jadi ada kesejahteraan anggota, jadi itu yang ngurusin kayak support lah, jadi kayak financial support kalau misalnya ada yang butuh financial support atau kayak mental support atau academically support. Maksudnya ya ngomongnya tuh awalnya ke Kesra dulu gitu. Terus next ada
akademik ya sesuai namanya pasti ngurusinnya akademik gitu. Terus ketiga itu ada seremonial dan apresiasi. Itu kan tadi lu udah siapa? Master Raffi benar. Iya, gue tanyanya siapa? Master Raffi benar. Dia pokoknya ngapainnya tadi? Yang seremonial kayak Apa aja? yang bisa terus pokoknya kan katanya bukan maksudnya sebenarnya best staff juga nggak terlalu berkesan. Ya, terus apa lagi? Ngucapin ulang tahun. Iya. Iya benar sih. Kan yang pengen gue highlight sebenarnya yang acara-acara gedenya. Ada Disnat gitu-gitu. Disnat. Berarti Mas Raffi itu turun Bawa iya bawahnya. anak-anak gua. Terus yang terakhir ada RMB. Ada yang tahu RMB di sini apa? Belum. Belum. Wah, pala RMB dulu maksudnya dari tahun ke tahun itu cukup yang paling rame benar. Yang ngurus portal bukan? Benar. Rekreasi minat bakat itu pokoknya yang have fun-nya lah kalau misalnya kalian mau olahraga bareng, mau main bareng, mau apa bareng, itu yang ngurusin RMB gitu. Udah. Oh ya, ngapain aja ya? Ya tadi udah ngapain aja nih. Bener. Kalau misalnya selama sampai sekarang dari awal kepengurusan Kesra udah kerja karena kemarin sempat ada kasus. Terus juga Tahu nggak kasus apa? dia senyum dia tahu nih. Kayaknya anak menti. Nah, lanjut next ini apa namanya? Ada Kesra udah kerja terus lu aneh lu. Terus Serpres sudah sangat kerja kemarin kan buka berkas untuk ketua Wisok terus juga lagi ngurusin Disnatalis juga gitu. Ya udah pokoknya selama ini kerjanya kayak gitu. Next. Maaf, Ini gue nggak denger nih. tadi di KMPN udah ngapain aja udah ya gini-gini aja Tiap minggu tiap minggu ada ini kegiatannya agenda. gitu-gitu ada agenda. Kalau jadi senator mungkin gue bagi ke dalam dua dulu ya, kayak di dalam KMPN dan di luar KMPN. Kayak udah gue jelasin sebagai senator dan anggota kongres. Kalau di anggota kongres ya gue ikut agenda kayak biasa. Biasanya tiap minggu pasti ada, tapi minggu ini tuh belum ada. Biasanya itu minimal seminggu sekali. Ya udah agenda aja dari jam 7:30 sampai biasanya maksimal jam 11. Ya udah itu biasanya bahas tentang ya audiensi atau misalnya kayak ketetapan, nggak usah dibahas lah ya, terlalu mendetail nggak ini juga. Kalau di internalnya di KMPN gue tuh ada 3 komisi, ada dua komisi dan 1 sekjen gue kayak basically wakil ya, administrasi dan kontrol internal. Moko Mokondo. Terus ada komisi kajian dan aspirasi itu Nopal, sama media dan informasi itu JW. Tapi jujur li belum kepegang, Belum ngapa-ngapain. karena kan muker tuh gak lama setelah muker UAS, habis UAS kan langsung KP kan, dan KP ya gue KP sama dia nggak kepegang lah, main-main doang. Benar. Kita kerja banget teknisi. Jadi belum pegang, jadi mungkin ya mulai minggu depan kayak udah harus Pengen. dikejar. Oke. Yang ketertinggalan deh. Oke, bagus. Next question Ali. Apa ya? Ali lagi, boleh nggak apa-apa. Bentar lagi mikir sih. Dari saya Boleh. boleh. Kristo. Pengalamannya pas pertama kali baru masuk himpunan gitu. Oke, sok. Siapa dulu? Boleh. Boleh. Kita gini ya berarti sekarang ya. Himpunannya esin dari mana nih mulai? Kayak dari pertama banget Sonic apa setelah Sonic? Abisonic. Abisonic. Apa ya? Abisonic, gue Angmut by the way. Dulu, Iya. gue Dia nanti dulu ke tuh Angmut. nggak kayak kalian angsus semua. Iya. Ada yang Ada yang angmut nggak? Angsus semua kan? Semua kan? Nah ini dulu Gue Angmut. Angmut ya. Terus habis Alasannya beda. ya enggak, gue ngilang-ngilang juga sih. Iya. Ini gue tuh ya gue dulu Angmut. Jadi setelah Sonic ya gue lumayan bete demot. Tapi setelah itu ada gue takut ke spill yang nggak boleh gue spill. Pokoknya ada, kalian udah ada aksen belum? Udah. Oke, bener ya? Ya pokoknya dari itu kan gue jadi ring 1 di Aksang. Nah dari situ gue mulai coba berkontribusi lebih lah buat Sonic, buat angkatan gue. Terus akhirnya gue bisa antik jadi Angbis, jadi naik. Jadi Itu alasannya. feelingnya apa feelingnya? Oke. Udah. Jujur nih pas gue tahu gue lantik Angmut tuh bete banget anjing. Gue udah pengen anjing-anjingin Nggak, semua orang. Kalau kayak kemarin kalian pada ngumpul di sini kan habis lantik angsus kan? Gue langsung pulang demi apapun. Yang lain pada foto-foto, gue pulang aja. Terus habis itu Bete. gue nggak terima kan. Gue chat di OA, Kak, saya boleh minta penjelasan nilai saya nggak? Iya. Ke dijabarin diri doang anjir.
Nah, by the way sebenarnya nggak apa-apa lah kalau ini kita spill ya. Yang pas angkatan atas nyonik kita itu sebenarnya secara penilaian tuh juga ngaji ya. Jelas aja. Ngaji banget. Secara nilai gue lantik, cuma Iya. iya. Iya, kayak gitu-gitu lah maksudnya penilaiannya tuh kayak gitu-gitu. Cuman kan ini adalah salah satu contoh yang berhasil gitu. Jadi kayak dari Angmut tiba-tiba malah jadi semangat jadi senator. Gila. Gokil. Nah, tendang. Ini bener banget. Ini nggak lu wisudain kan nih bocan wiper nih. Gue nggak arak bener. lu kasih arak weh. Arbal. Si Arbal Bonbin. Arak Bali weh. Oke, kalau dari gua pertama kali sebenarnya gua kenal muka KMPN tuh pas waktu itu, maksudnya kayak pertama kali gua first impression gua ke KMPN tuh dari Wyvern. Waktu itu sempat Wyvern pas udah dapat penjurusan itu Wyvern ngajakin aja lah ke FTMD gitu. Ada yang ini nggak ada yang main basket gak gitu, sok main basket bareng. Tapi waktu itu tuh cuman gua sama robot yang datang. Nah di situ gua ngerasa oke banget, maksudnya cukup diterima lah gua di ini KMPN. Terus kayak oh ya udah oke. Akhirnya gue ikutin Sonicnya, gue ikutin semuanya. Terus lama-lama oh ya udahlah, maksudnya emang oke juga, maksudnya secara untuk sosialisasi gitu. Terus secara orang-orangnya juga mungkin bisa dibilang unik ya gitu. Jadi uniknya dalam hal apa, ada yang ngeselin ada yang enggak gitu loh. Jadi maksudnya unik ngeselin sama unik seru tuh ada semua di sini. Jadi ya diterima aja lah kalau itu. Kemarin ya gue cukup happy lah gitu. Jadi ya oke juga. Oke. Ini berarti dari setelah Sonic. Jadi kebetulan gue pas Sonic juga ya gitu-gitu aja sama normal aja kayak orang biasa gitu. Terus emang dari dulu kan gue emang nggak pernah tertarik himpunan gitu. Nggak tertarik jadi pengurus atau apapun itu. Gue dulu waktu angkatan berapa tahun ya pertama masuk lah, itu gue lebih fokus ke UKM sebenarnya. UKM karena UKM gue juga baru kan, jadi gue juga termasuk yang mendirikan UKM itu. Jadi gue lebih milih buat fokus ke UKM itu aja, soalnya himpunan juga kan pada dasarnya gue nggak tertarik gitu. Jadi udah kayak himpunan sekedar cari teman, dan alhamdulillah dapat teman, dapat circle. Nah itu. Oh mainnya masih circle-circlean? Wah, Sampai Kita nggak main di sini circle-circlean. circle-nya berapa orang ya? 81. 80 itu lah. itu satu angkatan. 83. 83 sorry. Oke. Itu. Jadi ya himpunan buat sekedar nyari teman aja sih. Oke. Nah, next lagi ada yang mau nanya lagi? Ini tadi nggak mau nanya. Mau nanya ke Master. Ya kan sebagai senat pasti kan bakal pasti banyak berhubungan sama KM. Hal yang paling dikeselin dengan KM itu apa? Waduh. Sebenarnya banyak, tapi yang paling baru banget ini kayak seminggu atau 2 minggu yang lalu. Jadi kalian tahu RUK nggak, rancangan umum kaderisasi? Tahu. Ya pokoknya itu kayak sebuah rancangan yang ngatur kaderisasi di KM ITB itu harus kayak gimana. Nah singkat cerita, jadi bakal ada dokumen suplemen buat, karena kan kurikulum 2024 yang TPB cuma 1 semester kan. Jadi mau nggak mau semester 2 kan udah harus ada masuk jurusan, dan takutnya udah mulai osjur kan. Nah, jadi intinya dari KM itu mau ngebuat dokumen suplemen yang ngatur kayak gitu. Nah jadi di situ ada miskom. Dari Kongres mau dokumen itu cuma sebagai rekomendasi, tapi dari mereka tuh harus ini dokumennya diwajibin. Nah itu ada ya sempet selek-selekan apa sih, kayak ya pokoknya flow-nya udah tinggi lah, udah nadanya udah pada tinggi-tinggi banget. Kayak himpunan-himpunan yang timur jauh kayak Gea, Tera itu kan mereka nggak bisa kan, karena mereka strict banget prodinya, karena ya berkaca dari yang tahun-tahun lalu mereka selalu kayak kenal sama prodinya, karena kan ojek mereka kan keras ya, lebih keras daripada kita, jadi mereka harus strict. Nah kalau ngikutin suplemen itu yang nggak visible. Nah jadi si senator itu kayak menolak banget kalau suplemennya ini diwajibin. Nah jadi si anjing juga nih yang bikin tim suplemennya ini, tim yang bikin dokumennya, mereka tuh sampai nyolot gitu. Pokoknya ya gue ngerasa ini emang wajib dan dibutuhkan, ya pokoknya udah sampai nyolot, terus kayak
itu nyampe jam, biasa tuh agenda kan maksimal jam 11 kan, itu ditambahin jadi nyampe jam 12 lewat, pokoknya jam 1:30 tuh baru kelar. Dan itu akhirnya penetapan dan dokumennya tuh nggak disahkan. Kayak gue juga nggak setuju, yang setuju cuma 8 orang, sisanya setuju buat diwajibin, setuju buat ditetapin ya, diwajibin. Sisanya nggak setuju, ya udah gue nggak ini apa jadi rekomendasi doang. belum juga. Jadi dari mereka tuh mau ngajuin ke sidang istimewa kongres, dan itu ini panjang kan itu. Dan Itu kapan tuh kalau boleh tahu tuh Kak? belum iniin. Berarti istilahnya himpunan lawan KM gitu. Iya, nggak KM juga sih sebenarnya. Emang lu tau Nabil Irawan kan? Iya, lawan dia doang. Yesus. Lawan dia doang. Yesus. Wah, Ya. berarti yang paham wajib itu adalah Nabil Irawan. Wajib. Iya, paham wajib. Atau kayak nyusahin anjir lu Lu udah tua, udah. lu harus jadi tiap fakultas harus ada kadwil, terus si osjurnya di rentangnya berapa sampai berapa gue lupa. Pokoknya intinya yang bakal memberatkan kayak kita harus ada kadwil kan. Lu pada nggak ada kadwil kan? Ada. Ntar lu harus buat kadwil kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau kadwil gue masih setuju sih. Iya, tapi maksudnya kan terlalu dikekang gitu. Iya, maksudnya kalau mau ya Sebagai udah wajib, asal ya rekomendasi rekomendasi. aja. Kalau Itu emang kayak mau gitu. ikutin, kalau enggak ya udah. Gitu. Aman? Apalagi siapa tadi yang mau nanya? Mungkin dari Ngali udah. Berarti lu dulu deh boleh. Oke, mau nanya Master. Selama di berhimpun nih, pernah ini nggak? Penasaran aja kayak struggle yang paling susah gitu, atau nggak pernah ngelakuin blunder nggak nih buat senator atau misalnya Master Ajo? Itu pengen nanya itu aja sih. Enggak, Cerita maksudnya buruk, pengalaman buruk ya? Pas lagi melakukan proker dan maksudnya menjalankan tugas as a kabit gitu. Boleh, atau dari awal baru mulai berhimpun lah nyampe sekarang ya. Oke. Struggle sama mungkin blunder atau pengalaman buruk lah. Mana ada gak? Waktu jadi panit gitu misalnya. Iya, boleh. Oh, Mana ada gak? ada sebenarnya. Kapan ya? Apa? Pas Sonic justru. Oh, pas mana nyonik? Iya. Gimana tuh? Pas Pas gue Sonic. areng nyonik Bukan, pas gue ikut Sonic. di Sonic. Gue berhimpun berarti ya? Salah. Gak apa-apa. Enggak, tapi pas lu di Sonic apa pas lu nyonik? Pas gue di Sonic ada juga sebenarnya. Itu ngapain? Itu kan gue jadi lapangan kemarin. Lu berarti nyonik dong. Nyonik. Nyonik apa di Sonic? Nyonik. Enggak tahu nih, gue belum denger. Gue juga nggak tahu. Nyonik itu gue kan lapangan. Terus gue perimeter kan. Jadi yang di ujung-ujung gitu kalau lu lihat. Iya. Nah itu sebenarnya gue kira gue daftar lapangan kan pengen apa ya, jadi yang dinamis itu lah, jadi yang banyak gerak gitu. Itu itu Kiko. Cuman Di itu. ternyata salah, nggak kayak gitu. Jadi lapangan tuh banyak ininya, kayak Banyak ada kena mentor, tuh mentor, medik dan sebagainya. Dan gue perimeter itu selalu ditempatin di, ya tiap hari ada shiftnya gitu lah. Kayak setiap orang ganti, kayak sekarang gue di sini, besok gue di sini, begitu. Nah itu biasanya ini sih sebenarnya tantangan ke eksternal sih, ke orang lain. Tantangan. Ya lokal gangguannya dari eksternal gitu. Eksternal kan gue dari jadi perimeter kan ngurusin yang threat dari luar. Gokil. Itu biasanya tuh setiap Sonic, setiap harinya itu pasti ada aja yang recet gitu lah. Ada aja kayak bapak-bapak lewat lah, ribet lah. Iya. Dosen. Ada yang foto lah. Oh iya, yang foto yang angkatan berapa? 17. 18. Enggak, yang tua gak sih? banget yang Andika difotoin di Iya. Tamgen. Yang akhirnya di post SG. Mana pakai filter itu filter contohnya. anjing. Sebenarnya kan emang nggak boleh foto kan aturannya. Kita gimana mau negur juga mereka resokin kita. Iya. Susah gitu. Dah. Oke. Kalau gua paling struggle-nya sebenarnya pas gua lagi menjabat jadi kabit internal nih. Kan bawah gua ada Kesra tuh yang pas kasus. Pas banget. Malam terakhir kita di Bali ya, tiba-tiba di line Cema, pang. Posisinya dia udah mau packing, mau balik. Enggak, bahkan Oh, ya, malamnya, sebelumnya, iya. yang malamnya. Kan jadi maksudnya hari apa tuh? Kamis apa Rabu gue balik ya? Kamis kalau nggak salah. Kamis gue balik. Rabunya itu di iniin, di malam banget anjing, itu udah jam berapa? Udah jam 1 kali. Malam banget itu. Oh, maksudnya 1 di sana sih. 1 di Bali. Di line Cema, ada pub Twitter gitu kan. Ribut langsung kayak lah sokap masalah kan kita nggak tahu ya, cuman
ada beberapa yang emang mungkin kenal sama oknum, tahu nih kayaknya nih, oh kayaknya gue tahu nih gitu kan. Akhirnya mulai di tiba-tiba kita udah punya asumsi lah nih orang si ini gitu kan. Terus tiba-tiba beneran di spill di Twitter nama pak. Anjing, gue langsung kayak gas gitu langsung. Akhirnya beneran si oknum ngechat gue kayak gue nggak tahu gini. Cuman ujung-ujungnya tolol juga sih tuh orang. Maksudnya kayak gimana ya? Kayak aneh lah tuh orang juga. Gue kan kayak berusaha netral gitu kan. Kayak gue nggak mau ngebela dia, gue nggak mau juga ngebela ini. Maksudnya kayak gue nggak mau ngebela dulu sebelum tahu yang bener ya gitu. Benar. Cuman bocah kayaknya gue belain gitu, kayaknya dia juga kayak nggak mau gitu. Karena gini, nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa nih yang denger nanti aja lah. Nggak apa-apa. Pokoknya nggak bakal didengerin 54 menit, mager. Ini apa namanya? Bocah kayaknya bukan takut, bocah bilang bingung kan. Bingung kayak aduh ini bingung. Dia tuh bukan bingung ini siapa yang ngirim, cuman yang mana yang ngirim. Jadi kayak iya. Jadi maksudnya kayak kalau misalnya dia mau minta maaf ke publik atas nama minta maaf ke A, bisa jadi yang ngirim bukan A, bisa jadi yang ngirim B kan. Nah makanya kita nggak ada yang tahu. Jadi kayak beneran itu pusing banget lah. Gua, Cema, siapa lagi ya? Asfa juga. Dia kena nggak karena dia ada di Bali juga aja. Jadi dia ngikut DPA kan. Dimi, terus siapa lagi ya? Kesra, si Kemal. Jadi kayak nggak Kiko nggak. Ya udah pokoknya kayak gitu menurut gue. Kayak kemarin masalah itu day terakhir banget gue di Bali gitu loh. Kayak gue udah mau flight, gue ambil packing, ambil skincarean gue. Gila anjing, masih telepon aja nih orang. Tolong banget. Itu juga bete aja nih orang pengen siap-siap tapi masih teleponan sama Cema sama orang. Iya makanya gue masih harus packing gitu kan. Terus kayak ya udahlah. Cuman itulah that's life lah ya. Emang tai emang. Makanya untung. Nggak apa-apa. Pokoknya gitu. Oke. Pokoknya itu struggle gue yang lumayan wow lah. Yang akhirnya beneran kelar akhirnya. Don. Struggle gue yang tadi. Enggak juga sih. Yang baru-baru ini gue struggle kan agenda. Biasanya idealnya 7:30 sampai jam 11. Gue pernah agenda jam 4 pagi sama jam 5. Itu 2 kali. Jadi iya yang pas mau demo. Kemarin iya. Baru-baru juga berarti. Iya baru-baru banget. Kan harus banget langsung harus banget. Pokoknya kan malamnya tuh konsolidasi kan di lapangan merah. Tapi kabinet belum kelar tuh buat Teklab dan kawan-kawannya, jadi baru siap tuh ya pagi jam 4 pagi. Yang mau nggak mau harus diaudiensin dulu kan ke kongres. Nah itu jam 4 pagi kan ada 2 agenda tuh. Yang subuh-subuh gue satu agenda tuh gue ketiduran anjir nggak bangun. Gue kayak baru bangun jam 6:30 pagi. Terus yang besokannya gue nggak enak, jadi gue kayak begadang biar gue kebangun. Ya struggle gitu. Agenda yang tidak menentu. Oke. Terjawab. Ya Master. Lo. Dari Master sendiri ada pengalaman paling berkesan nggak selama ikut Sonic? Paling berarti kita ngikut Sonic. Iya pas ikut Sonicnya. Iya berarti kita di Sonic, bukan kita nyonik. Iya. Iya nggak mau tahu kita nyonik juga nggak usah. Itu boleh. Itu nanti aja. Itu pertanyaan aja. Itu pertanyaan dulu kalau boleh. Iya. Kalau misalkan pas di siapa namanya? Pas di Sonic kayaknya gue yang menarik ya. Oh sempet ada satu dan lapnya tolol. Habib. Oh, yang datang tuh aja. Nah, itu sempat waktu itu kayak apa? Dia tuh kayaknya ngira kita tuh angkatan 2022 karena emang kan kita masuk Dirgantara, teknik Dirgantara kan 2022 kan. Harusnya kan emang yang ngikutin kita masuk ITB kan. Jadi ya kayak kalian kan bukan teknik Dirgantara 2024 kan, 2023 kan. Nah, dia waktu itu beneran yang kayak beneran yakin Mas kamu teknik Dirgantara 2021 gini-gini. Beneran yang kayak segitu ya? Iya, maksudnya sampai didebatin gitu. Tapi kayak kita sampai bingung juga. Sampai tolol gitu. Jadi kayak ragu aja. Iya, jadi ragu juga. Apa okut dua-dua nih. Apa lo? Ya udah, maksudnya di situ sebenarnya menurut gua agak tolol aja, cuman lucu. Oh, sama ada satu momen. Kalian kenal ini gak sih? Syahrir atau Rossi. Syahrir pernah jadi top. Syahrir pernah. Oh, Syahrir seminar. Oh, kalian nggak tahu versi seminar. Versi bukan seminarnya anjing. Oh, beneran itu klakson di body. Klakson di body.
apa namanya? Ya pokoknya pas ada sesi-sesi itu sempet bentar. Oh, jangan yang itu deh. Yang ini aja. Ada banyak versi. Jadi bisa dibilang waktu itu aksang kita dibilang maksudnya mungkin ada masalah lah. Tapi emang biasanya tuh aksang pun emang suka pasti ada masalah. Maksudnya pasti ada problem dan lain hal lah gitu. Cuman ini orang nih nggak tahu eksternal dari MTI ada yang nge-tweet, ada yang aksangnya gagal total gini-gini. Gatot. Sempet waktu itu kita emang lagi forum kan, lagi forum angkatan di Tamgan. Kebetulan MTI yang 21-nya juga yang lagi di pabrik juga, yang lagi pabrik, lagi forum juga di situ. Beneran yang Dimi, Arik semua udah ada robot ada robot dia beneran yang kayak berapa nih nyamperin ini. Lo tau kan di Tambun kan ada 2 sasar payung kan? Ya. Terus kayak kita ketemu di tengah-tengahnya kan ada bulatannya tuh. iya. Itu udah Nah, orang ngeliatin di tuh. bulatannya kan ada batu gede ya. Dimi. Ini aja. Sak gini. Udah main-mainin aja. Enggak mau lempar juga tuh, main-mainin aja. Ya maksudnya itu menurut gue seru sih, tapi akhirnya akhirnya yang nge-tweet sama ketangnya kita panggil, kita forumin. Beneran jadi kayak kalian di forumin. Nah, ini kita nge-forumin mereka. Mereka minta maaf gitu Iya. ya. Kalau yang lu bilang apa? Oh, dimaafin enggak gitu ya? Maafin dah. Kalau gue nanya ngajuinnya jaminannya apa, lu nggak gitu lagi ya gitu. Ya udah, pokoknya kayak gitu. Itu menurut gue seru sih. Seru banget. Lucu banget. Gokil kan lu? Kapan lagi lu lawan anjing? Tapi ceritanya masih panjang jadi ya intinya. Iya, ceritanya masih panjang tapi inti besarnya adalah kita sempat berantem sama bukan berantem, sempat selek sama tapi cuman oknum doang karena sorry banget anak-anak tadi cakep-cakep. Jadi kayak respectfully termaafkan, Bro. Nah, sok. Apa ya, gue lupa. Yang di Sonic. Ngapain aja gitu ya? Gitu. Kita di Sonic. Enggak, mana kan PJ. Mana PJ gak sih? Ini PJ apa ya gue? Logo. Logo ya. Nah, ya udah boleh ceritain tentang Nah, kan ini ketololan anak 20 juga kan berarti ya? Yang cuman dalam berapa malam? Semalam. Jadi gue kan gue ikut panggilan pertama waktu itu, apa kedua gitu, Pak. Dan dari panggilan itu gue disuruh bikin Slayer terus tentuin PJ, nama angkatan, logo angkatan, warna, bendera dan lain-lain. Terus gue terpilih jadi nama ya. Pokoknya ada lah salah satu logo. Terus itu kan harusnya nunggu ketentuan dari mereka kan, kayak logonya harus kayak gimana. Cuman mereka tuh baru ngasihnya kayak H-1 buat gitu loh. Atau mereka tuh ngasihnya deadline-nya terlalu mepet lah. Malah besok malam ya gitu. Dikasihnya malam terus deadline-nya besok malamnya lagi, malah lebih cepat. Semuanya itu. Iya, semuanya. Iya, makanya lu gila gitu. Nama, warna, logo, Filosofi, dan lain-lain itulah. Iya. Glider enggak? Glider desainnya doang enggak sih? Ini doang. Nah, tapi lu bayangin gimananya tuh. Dalam Makanya. semalam. Itu gak ada yang nantang itu. Mana mungkin sehari ya. Kita nggak ada yang berani dulu. Enggak, tapi pun kalau emang ada yang berani, tapi emang dari tolol dari merekanya sih. Maksudnya kalau emang itu pasti mereka ya bakal yang kayak nggak boleh gitu. Ya kan kita kan Malas, dulu gitu. masih takut gitu kan, jadi udah kita nurut Iya, aja. dan kayaknya itu juga udah kepepet banget, jadi ya udahlah kerjain weh gitu. Selesai. Cuman konsekuensinya nggak semuanya tahu tentang filosofinya. Ya gitu. udah yang ngurus-ngurus aja yang tahu. Iya. Jadi gua kerja Walaupun sendiri. kayak dikirim di grup angkatan ya lu mau paham filosofinya dalam berapa jam anjing. Makanya. Nama yang ngisi polling namanya mau apa nih? Yang ngisi juga cuma berapa? Ada 7 apa kemarin? Iya. Gue pilih yang ngevote banyak. Iya. Kalian kenapa namanya Artemis? Wah itu Pak. Enggak, Jangan PJ dong. enggak gini deh. Boleh. Yang enggak setuju namanya Artemis siapa? Ada. Udah persetujuan 100%. Hah? Kenapa enggak Pegasus? Karena pada setuju Pokoknya Artemis. Sebenarnya Pegasus tuh ada di harusnya. salah satu Nama yang pilihan juga. Harusnya cuma kita emang Pegasus. Artemis. Iya, kita harusnya Pegasus. Gua yang ngajuin Pegasus waktu itu. Kenapa Artemis? Artemis kan bukan Enggak, sebenarnya gue lebih serak sama nama angkatan tuh yang kayak apa? Bukan, iya kayak hewan. Ada apa? Oh, Wyvern. Ya Apollo. Nih dia dipatah ini di Apollo anjing. Kan Astral, Wyvern, hutan kita. Aethos, terus apa? Raven, Icarus, Albatros, Phoenix. Soyuz. Maksudnya kayak keren gitu loh. Maksudnya apapun lah lu mau yang terbang, apalagi yang terbang bang.
apapun lah yang terbang, lu mau kudanya siapa, Sophia the First juga apa My unicorn. iya ya gitu, My Little Pony juga apa lah, nah kayak gitu. Tapi saya kalau Icarus kan juga orang gitu. Ya, Iya, Ethos cuman juga, cuman maksudnya Icarus keren gitu loh. Artemis kan lu lebih ke pesawatnya kan, Iya, ke barang. lebih ke Kita malah kalau dibanding sama Apollo ya, kalau Artemis itu kita ngambil lebih banyak ke dewinya. kenapa logonya tidak Dewi? Helm. Helm anjing jelek. Sorry banget, tapi maksudnya Floating. Tapi di helmnya pun juga ada apa sih kayak ngambil dari dewinya sendiri. bagus. Ini berarti dia tahu. Nah, saya banyak. Oke. Iya, harusnya bukan lo yang jelasin. Gak apa-apa, justru dia yang jelasin biar berarti kayaknya tahu nih masa-masa Artemis gitu. Ayo, udah kejawab tadi. Sok. Kalau mungkin dari saya master kan sebentar lagi kayak bisa dibilang setahun lagi udah mau wisuda juga kan. Amin. Nah itu kayak udah kepikiran kayak TA atau kayak rencana mungkin ke depannya gitu gimana master? Apanya dulu? Rencana kayak ya rencana mungkin kerja atau mau Oh, melanjutkan iya. S2 Oke. Sip, sok. Gua lu dulu. Revian deh. Oh, ya. Kalau topik P gue udah ada. Udah ada dong. Apa tuh? Shape memory polymer composite. Itu sebenarnya lebih ke material sih, bukan ke AE. Jadi buat penggunaannya tuh lu tau satelit kan. Satelit kan biasanya kan ada solar panelnya. Nah kan itu biasanya kan gede gitu kan. Nah biasanya shape memory polymer itu kayak buat ngelipet kayak origami, tapi biasanya itu diaktifinnya atau dipengaruhin sama temperatur. Ini misalnya kalau dingin nanti baru kebuka kayak gitu-gitu. Dingin baru ketutup gue sih. Maksudnya tergantung, iya. tergantung ini lo gimana. Iya. Terus Kayak udah gitu. kayak gitu. Terus ya setahun ke depan gue udah memproyeksikan gue semester besok cuma pengen TA2 biar gue bisa dari Jakarta bisa main. Tapi ada Prof. Ada Prof ya, cabut-cabutnya cuma 2 SKS lah. Iya lagi. Dan iya gue nggak fast track. Oh sama kalau misalnya TA2 di bawah 6 SKS 50% iya. UKT. Terus kalau misalkan TA2 doang 25%, gokil gak? Makanya kalian kejar lah sekarang. Hah? Prof ambil ya. Ya udah, thank you infonya. Iya, seperti itu. Iya, oke, gitu. Aman. Oke, kalau enggak ke depannya apa lagi? Kedepannya kerja dulu kayak gue pengen kerja dulu. Dari semester apa sih gue pengen udah mulai nyari kayak magang at least. Terus ya mungkin kerja setahun 2 tahun terus baru lanjut S2 kali ya. Oke. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau gua ntar gua di 40 deh biar lama dikit. Nah, kalau gua paling TA-nya gua sebenarnya belum dapat dosbing dan lain-lain, tapi gue tahu gue mau apa. Gue topiknya tuh gue pengen FSI. FSI itu Fluid Structure Interaction gitu. Yang kayak kakak lu juga ya? Deh ya, pokoknya gue di lab Daikos pengennya. Jadi ya pokoknya itu basically structure sama fluid interaksinya gimana kalau dikenain gitu ya. Gitu. Terus habis itu gue kayaknya pengen lanjut langsung S2, tapi belum tahu juga sih karena kan gue pengen S2 tuh kemungkinan besar di UK. Nah tapi kebanyakan di UK itu mulainya tuh September untuk S2-nya. Jadi tuh meanwhile kita kan wisudanya kan Oktober kan. Jadi kayak gue mager bolak-balik, tiket mahal anjing. Terus kayak nah kalau fast track gue kayaknya nggak mau, kayak ngapain, udah mending langsung sekalian S2 di sana aja. Terus terus ya udah maksudnya either gue langsung S2 tapi gue masih bingung gimana, cuman yang jelas gue secepatnya kalau bisa langsung S2 gitu di UK. Amin. Dan bekerja di oh ya gue by the way pengen di bidang aerospace juga gitu. Jadi kayak apapun lah gitu lah, mau Boeing, mau Airbus, mau apapun lah, mau Safran. Jadi pindat sigit. Airing. Iya nih sok mana. Oke, kalau gua TA udah dapat. Sabar ya. Oh ya, Pak. Masih 20 menit lagi, 20 menit. Itu 20 bentar. Ya, jadi Jadi gua TA udah dapat sebenarnya. Kemarin ditawarin sama Paisan, kalau tahu Paisan KM, sama Mas Wira, sama itu ajudan lah. Itu ya Mas Iksan. Mas Paisan tuh kan struktur. Terus gue ditawarin TA tentang sama FSI. Cuman bedanya sama Ajo,
gue bagian strukturnya. Jadi gue ditawarin analisis FSI di trailing edge pesawat sayapnya, bentuknya kayak gini di ujung pesawat gini. Dan gue disuruh analisis kayak secara aerodinamik gitu, si trailing edge ini tuh bebannya apa gitu, apa yang dialamin sama ini. Terus mungkin ada ini kan kayak kalau tahu vortex apa lagi gitu. Yang Vortex. Yang vortex. Vortex, Itu. benar. Nah itu kan dia bikin getar kan sayapnya. Nah getar ini bikin dia fatigue atau kelelahan gitu kalau dia main. Terus karena fatigue itu dia bisa aja kayak capek gitu, materialnya capek. Terus ya udah dia crack. Nah gue disuruh analisis si cracknya itu. Terus gimana caranya biar meminimalisir terjadinya crack ini? Kan dia ada baut-baut gitu kan, ada bolongan-bolongan. Nah bolongan-bolongan itu yang bikin crack sebenarnya, yang bikin yang nentuin cepat rambatnya si crack itu. Nah harus dicari tahu si susunan baut yang paling pas tuh gimana. Gokil. Udah detail banget, udah detail. Oh, gue tim FSI aja. Nah sebenarnya gue pengen nawarin yang lain. Ini yang ditawarin ke gue, tapi gue pengen nawarin ke pipa sebenarnya. Pipa tuh lebih gampang. Jadi analisis pipa yang di bawah air, ya udah kena air aja, kayak kena ombak atau kena apa gitu. Get Mac. Iya. Itu lebih gampang dibanding ini harus nganalisis CFD terus Van terus cracknya kerjanya banyak lah. Benar. Kalau gitu jadi kayak nentuin lokasi kayak sambungan harus di mana gitu ya. Jarak antar bautnya gimana biar si cracknya tuh nggak usah ada crack lah gitu. Itu kalau gitu bisa termasuk kayak reduce wing flutternya gitu atau gimana nih Kak? Reduce wing flutter. Mampus lu. Tahu gak lu apa ya? Gue aja nggak tahu. Nah flutter tuh pasti ada. Yes. Flutter dipengaruhin sama ini ya, material ya. Dia stiff apa enggak, terus susunan strukturnya gimana, si penempatan rib, terus spar gitu-gitu ya kan, mungkin dia lewat gini apa enggak gitu. Itu kalau buat flutter. Cuman kalau dari udara kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Udah mending pipa ya? Ini pipa kan ya. Udah jelas air aja. Kalian baru rektor ya sekarang? Baru rektor. Yang pipa tuh apa ya? Pipa Dinflu. Wah, anjing. Gokil. Master depan atau lima sih? Dinflu. Oh enggak, di kalian di mereka namanya udah Macflu. Iya. Di mereka namanya udah Macflu. Kalau kerenan Dinflu sih. Macflu. Nah, di Dinflu kalian juga bakal belajar pipa dan misalnya pipa nih. Pipa disambunginnya misalkan ke sini gitu. Iya. 90 derajat. 90 derajat sama 30 sama 60 derajat gitu beda ada koefisiennya lah. Ada maksudnya yang gue inget gitu lah. Pokoknya ada rumus-rumusnya nanti lo pada belajar. Kalau Lapi jago kayak gitu. Iya, Lapi pokoknya ada. Shaky bouncy. Gak berubah ini. Shaky bouncy. Tapi gampang sih emang maksudnya cara how to understand itu ya dengan cara shaky bouncy. Oke, lanjut. S2 belum. Oke. Oh, S2 bener. Oh iya, S2. Lu belum S2. Ya, gue pengen rencananya langsung main S2, tapi di perminyakan. Di perminyakan gue emang banting setir kan. Karena Makanya demennya pipa kan tadi kan. Nyimpang. Gua udah ada tuntunannya. Tuntunan dari keluarga kayak disuruh lanjutin ya mereka lah di sana kan di oil and gas. Pertama ini. Bisa jadi. Yes. Amin. Emang iya. Jadi gue disuruh lanjutin tapi sebelum gue masuk situ gue kayak nggak pengen gitu, kayak beda sendiri. Kan orang-orang sana pasti perminyakan, mesin gitu-gitu kan. Gue dari Dirgantara kayak beda sendiri, nggak mau gitu. Jadi gue pengen at least ada basicnya dulu lah soal oil and gas. Jadi makanya gue langsung masuk dulu. Benar. Good. Oke. Sak. JM. Pertanyaan dari aku mungkin gini aja dah, pengalaman konyol yang pernah dirasain pas selama nyonik. Nyonik. Konyol. Oh ya udah, oke. Iya. Ini biasanya nggak sih kayak forum-forum tuh suka ngisengin gitu-gitu aja. Yang paling konyol lah, kayak kasus Konyol apa ya? Konyol. atau enggak berkesan aja nggak apa? Berkesan. Selama nyonik. Apa yang berkesan? Nggak ada gitu. Oh, gua ada. Jadi sebenarnya seperti yang kalian tahu juga, pasti semua sudah dirancang oleh para panitia Sonic. Dan ada beberapa timeline atau kegiatan yang memang walaupun sudah dirancang ya, tapi dikasih tahu ke kaliannya ya nggak boleh ada waktunya gitu untuk dikasih tahu ke kalian kan. Nah, kan saya mentor ya.
Nah, partner mentor saya itu namanya Alif Nurfian. Tuh orang pinter banget, straight A student maksudnya. Cuman tai aja, emang bocah gimana ya? Ya gitulah. Ya gitu loh, ya Alif aja lah. Maksudnya dia beneran yang kayak apa? Kadang suka blunder, suka emang karena dia bercanda aja, bercandanya kadang suka blunder apa gimana. Jadi harus gue yang nyapuin gitu loh. Dan waktu itu maksudnya sempat hari pertama atau apa gitu. Kayaknya blunder tapi kayak masih hari pertama udah blunder gitu kan. Ya udah dia dihukum kan, disuruh push up. Emang kita ada buku apa bang konsekuensi buat panitia juga kan, dari MSDM panitia. Nah, gue kan sebagai partner mentor yang baik, walaupun bukan gue yang melakukan, tapi ya gue juga harus ikut turun. Ya udah, jadi paling ya gue ikutan push up lah. Berapa sih? 1 seri apa 2 seri? Gitu? 2 seri ya. Nah, kayak gitu. Ya gitu. Ya gitu seru lah. Tapi jadi bangun. Apanya? Goblok. Ayo, mana? Apa ya kalau kan aku nggak mikirin. Kalau seru kayak berkesan lebih ke Kalau sih singan jangan dong, kalau singan itu itu kalau jangan besok juga. singan bisa jangan. Lebih ke pas kalian ada tugas ini sih, tugas bikin bendera. Enggak, bendera KMPN. Oh, belum. Berarti kayak nggak ada deh. Iya ya, tahun ini nggak ada ya. Soalnya udah 4 bendera ya. Jadi Dan masih bagus benderanya. Oke. Jadi tahun lalu tuh disuruh kan, yang anak dua-dua disuruh bikin bendera. Terus ya udah gue sebagai pendiklat, sebagai pengkader yang baik, ya udah gue nemenin mereka. Jadi kayak terus sama pas mereka nyiapin aksan gue juga nemenin. Jadi kayak ada 2 hari gue nginep di Sekre nemenin mereka, terus kayak ngisengin sih, lebih ini ngisengin mereka bendera, gangguin. Terus pas nyiapin aksang mereka juga gue nginep, gue bantuin nyampe jam 7 pagi gitu, nginep ya gitu berkesan. Apa ya? Ini siapa namanya? Mana yang misalnya berantem sama pihak eksternal gitu atau apa? Oh itu kebetulan teman saya. Ah, siapa? Hugo. Oh, Memang ada dia. boleh. Mana ceritain Hugo lah. Yang Hugo. Jadi ada suatu entitas di KMPN Entitas spesies laut dalam. namanya Hugo. Namanya Hugo. Nah, kalau kalian tadi tahu Jahim yang sudah di bleach dan sudah robek-robek dan terbakar-bakar Itu kayak itu. dia. Kayak dia. Ada digantung. Jadi Hugo bareng sama gue waktu itu jadi perimeter, jadi keamanan. Jadi ya tadi yang gue bilang kan kita di shuffle kan tiap hari ya. Iya. Emang selalu ada pasti tempat yang gak enak gitu, yang pasti ketemunya orang-orang gak jelas lah. Dan kebetulan si Hugo waktu itu suatu hari kapan ya? Dosen sipil ya? Iya. Yang dosen sipil. Yang di lapangan ini, lapangan sipil. Selatan ya. Jadi di sini dan emang itu kan jalan apa? Jalan kaki orang. Iya, apa? Pedestrian. Iya. Emang jalur Pedestrian. buat orang jalan kan. Nah, kebetulan emang disuruhnya dijaganya di situ. Kan soalnya ada forum di sini, jaga di sini, tapi jalannya tuh di belakangnya. Nah, banyak sih orang yang lewat gitu. Cuman pas dia tegur gitu, "Pak, sorry ya ada forum, boleh lewat situ aja nggak?" Kebanyakan sih ngomong aja gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada satu orang. Gak mau. Dosen sipil. Dosen sipil. Gak mau kan ini kan jalan saya. Saya juga tiap hari lewat sini katanya. Duh. Udah si Hugo, "Pak, maaf Mak, tapi nggak bisa." Aduh, jangan. Pokoknya mengganggu Pak gitu. Pokoknya debat lah mereka tuh berdua. Siapa? Debat lah pokoknya ini berdua. Legend. Debat berapa lama ya kemarin ya? Ada. Lama pokoknya sampai si gue bete marah. Ya udahlah. Udah pusing. Sumpah sampai digituin gitu. Terus dia udah marah-marah habis itu. Males gue cabut. Habis itu kemana ya? Hilang pokoknya dia seharian. Sampai kita yang datang. Bete dia. Dah. Lagi. Pertanyaan? Ali. Apa lu mau lanjutan? Oh iya. Kira dulu ekspektasi kepada KMPN pas TPB setelah Sonic sama realitanya sekarang gimana? Oke. Apa ya ekspektasi? Dulu aja gue nggak ini deh. Sebenarnya gue pas TPB gue pengen mesin, cuman kayak karena apa? Jadi nggak mungkin karena pada saat itu, buset, berisik banget.
Kalau dulu sih nih berisik. Makanya. Nanti udah yang sama Kintari di mana kayak di RKB. Ah! Anak Apollo-nya anjing. Kenapa? Berisik banget. Oke, jadi gua sampai mana tadi ceritanya? Oh, pas TPB gue pengen mesin. Cuman jadi dan waktu itu pas lagi kayak PTMD atau pas lagi kampus tour gitu, dosen Kahim AE dong yang kelihatannya paling cetek gitu. Kayak lu ngelihat ada waktu itu siapa? JK ya? JK apa Emeng. Pas kita TPB tuh Emeng tuh mesin. Terus yang apa? Faras Ezra yang AE, terus yang siapa namanya? MT-nya adalah gitu. Berisik. Apa anjay? Terus yang paling cere pas gue lihat pas orasi atau kayak pas itu Faras Ezra KMPN, jadi kayaknya kayaknya gue mesin dah gitu kan, gokil nih gitu. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu ketemu Gamtek dan lain-lain, gue kayak anjing mager banget bangsat. Maksudnya ngegamtek terus pas lu masuk mesin lu ada gamsin lagi gitu kan. Terus kayak pas gue belajar gue kayak lebih demen musingin kalkulus dibanding fisika gitu loh. Jadi kayak oh ya udahlah kayaknya AE aja. Jadi beneran itu pun gue pas di Sonic itu gue juga belum tahu banget tentang KMPN sebenarnya. Cuman ya udah harapannya KMPN waktu itu semoga tidak seperti kalau saya masuk mesin lah gitu. Maksudnya kayak enggak, sekarang gini deh, kalau kalian masuk mesin, kalian kalau nggak punya circle atau nggak di circle, pasti di angkatan kalian juga ada circle yang dominan kan, ada circle yang dominan kan. Kalau kalian nggak di circle itu, nggak terlalu berkembang nggak sih? Karena pasti orang-orangnya itu aja yang bakal nanti ngejabat, yang bakal apa gitu-gitu, ngerti gak sih? Jadi, nah kalau di KMPN gue juga, kalau di FTMD 21 gue juga mikirnya kayak gitu. Kalau di mesin pasti kalau gue nggak masuk circle yang dominan itu, nggak bakal berkembang gue. Jadi makanya, ya udah gue pas masuk KMPN ya gue berharap ya semoga ya bisa berkembang lah, dan kebetulan ya bisa-bisa aja lah. Alhamdulillah, puji Tuhan, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Matur Suksma. Amin. Siapa? Revian. Apa pertanyaannya tadi? Harapan di KMPN pas TPB, pas di seberapa Bang? Sonic langsung sama sekarang. Apa realitanya? Dari awal emang gue nggak mau mesin kan, dan gue juga nggak mau material karena ya kurang aja lah material. Mesin kalau mesin karena ini gue nggak mau osjure ya. Iya benar. Mager banget anjir kayak gitu-gitu karena ya udah. Terus apa nakian ya? Iya banget. Ya, terus ya udah kenapa KMPN karena menurut gue ya lebih passion aja gue buat AE. Terus KMPN gue juga pas awalnya nggak tahu KMPN, gue juga cabut-cabutan kan kayak Prasonic sama Sonic gue ya. Prasonic gue jarang banget ikut D-nya. Terus pas Sonic yang materi-materi tentang KMPN kan juga kayak nggak datang deh. Nah jadi gue nggak tahu, jadi gue pas awal-awal gue emang blind banget buat KMPN. Terus gue belajar di KMPN ya pas kapan ya pas Aksang. Gue kayak nanya-nanya, gue kan mau nggak mau ya harus aktif kayak kan harusnya yang ngurusin Aksang itu kan yang ngebantuin kan ya panitia Sonic ya kan. Jadi ya kalian yang ngurusin kan Apollo kan, lu nanya-nanya. Nah kebetulan yang pas tahun lalu tuh ya yang angkatan 20 wifi tuh ngilang kan. Jadi gue mau nggak mau ya gue nanya ke angkatan 19. Jadi dari sana gue mulai deket sama mereka, terus kayak apa-apa nanya ke mereka, kalau butuh apa-apa gue langsung nanya ke mereka gitu. Nah awalnya ekspektasi kayak anjing lah gue Aksang, udahlah gue ngerjain biar minimum aja, kayak asal-asalan yang penting kelar. Tapi dari situ ya gue jadi pengen buat ya, lebih better aja lah, berkontribusi lebih gitu. Anjay banget. Anjis. Berkontribusi lebih ke KMPN, makanya gue sekarang di sini menjadi sex natter. Benar. Seks. Siapa gitu ya? Seks. Sama kayak Ajo. Jadi nggak sama sih sebenarnya. Ya kurang lebih sama kayak Revian juga. Jadi gue awalnya bingung kan antara kedua sebenarnya, mesin sama ini, mesin sama dirgantara. Terus ya udah gue kepo kan. Udah gue cari-cari tahu aja mesin tuh kayak gimana sih, matkulnya, terus dosen-dosennya kayak gimana, nilainya susah apa enggak gitu. Dan memang kebanyakan dari respon sih AE lebih mendukung. Kalau soal nilai, soal dosen itu semua nyantai lah, aman. Kalau mesin katanya agak susah. Jadi ya gue mikir-mikir lagi. Sebenarnya gue pengen banget mesin kan. Cuman setelah mengetahui fakta itu, karena dosennya recet terus nilai susah. Iya sih tapi. Itu ya udah gue pikir-pikir lagi kayak masuk AE aja deh. Terus gue juga belum tahu KMPN waktu itu. Gue taunya AMM tuh gue sampai cari tahu buat prosedur kayak gimana, gue juga orang-orangnya kayak gimana. Lu sampai tahu Nyoman Anjani dong.
Jadi HMM gue tahu. Iya. Ya udah, tapi karena setelah itu gue tanya-tanya yang lain kan soal dosen nilai terus kedepannya kayak gimana, itu gue masih mikir buat KAE lah. Jadi ya udah, karena mesin juga gue lama-lama lihat kayak teman-teman gue pas TPB kan anak-anak mesin kan sekarang gitu. Banyak kan anak-anak mesin, dan mereka juga semakin kayak Ngaju bilang kayak dominan gitu loh. Dominan, pasti yang dominan di angkatan tuh sono. Iyalah. Tuh, nah itu gue kurang suka kayak budaya abang-abangan mereka, gue nggak Aman bang. Nah, menti gue tuh. Aman bang. Aman men. Oh, apa? John Win. Coba di RKB. Lanjut dulu, sorry. lanjut. Tadi sampai mana? Sampai ya kalau Abang-abangan dominan di sore ya, kalau sana harus Sana abang-abangan, mager gue harus juga maunya lah. Sekarang lama banget juga kan, ngapain suruh kayak gitu-gitu lama banget. Terus ya udah, gue coba daftar AE pada akhirnya. Kayak ya udahlah, AE aja. Terus gue ikut Sonic, dan itu pertama kalinya gue tahu KMPN. Sebenarnya gue dari awal tahu Faras Ezra itu, dan emang ini orang keren, pinter gitu. Oh iya, gue nambahin dulu yang gue tadi bilang, wah ini kayaknya kayak AE paling cere nih, ininya nih apa namanya, Kahimnya. Pas kita kenal, Dor. Dulu kan masih ada Wisjul ya. Dulu masih ada Wisjul. Bayangin dia Kahim tuh sebenarnya idealnya ya udah lulus biasa, tapi sejarah-sejarahnya kayaknya apa? Baru telat biasanya. Biasanya telat, at least 1 semester lah gitu. Jadi 9 semester gitu. Nah, cuman bocah udah jadi Kahim, jadi apa lagi? Klakson, magang, Kader. Iya Klakson kan. Kader juga ya. Nah, Kader juga masih bisa lulus Wisjul. Jadi jatuhnya dia 3,5 tahun ya. Enggak, 4 tahun pas. Kerja di mana? Kan kalau kita sekarang 4 lebih dikit kan. Nah, dia berarti 4 tahun pas. Jadi kayak gokil tuh orang. Dan sekarang dia di Deloitte ya, apa? Deloitte. Buset. Iya, maksudnya yang Big Four itulah. Gokil. Nah, itu kesalahan pikiran abang-abang kita waktu dulu itu salah. Sebenarnya Faras Ezra ada yang terbaik. Iya bener, anjing yang Best. paling best of the best. Gokil juga tuh, Asa bukan. Pincen. Woi, Pincen, kawan kita ntar. Itu parah banget lu. Lanjut. Tadi sampai mana? Apa orang nanya Yang doang, mana sih gua Pincen, tadi? gue tahu. Oh enggak, maksudnya gimana lu apa namanya? Ngelihat KMPN, maksudnya ekspektasi lu pas di Sonic gitu, terus pas sekarang udah realitanya gimana? Ya kan gue nggak tahu KMPN dari awal, gue cuma tahu Faras Ezra, dan ternyata pas setelah kan gue dulu ada kayak forum sama dia kan, dia mimpin forum si Faras Ezra itu. Emang dia pembawaannya sangat ini ya, sangat mendalam, berwibawa. Bener. Kelihatan pinter bener. Dan forumnya tuh bukan kayak cuman di marah-marahin doang. Itu beneran. Gak cuman disuruh volley. Disuruh main volley doang. Beneran kita ditanyain, kalian mau ngapain sih ntar di KMPN? Kalian tahu nggak KMPN tuh kayak gimana? Terus ya udah gue jawab jujur aja, gue nggak tahu bang KMPN gimana. Diceritain sama dia. Oh lu yang waktu itu ajak lu ngobrol Faras Ezra? Iya. Gokil. Faras Ezra. Oh iya. Habis itu gue kebayang KMPN. Tapi tetap gue nggak tertarik. Karena dari awal gue nggak pengen. Gitu. Tapi ya better choice lah dibanding sebelah. Jauh. Oke, mungkin karena dari tadi kalian udah nanya, mungkin sekarang kami yang nanya. Boleh. Gue duluan. Ini mungkin dari sesuai dengan kebutuhan RMB. Kira-kira kalian hobinya apa aja sih gitu, dan ceritain aja, nanti gue bakal nanya-nanya lebih lanjut. Ayo boleh deh. Soalnya kemarin gue baru review di album. Iya, gue baru review di album angkatan, terus kayak aduh. Seru. Ayo lo apa? Paling Jalan-jalan. Kan bisik kan? Gak apa-apa. Ini dia dari kemarin tuh ngajak main badminton gak jadi gitu. Oh, parah. ayo. Wah, berarti nggak ada yang jago gitu ya? Bukan. Oh, Enggak. boleh. Bukan gitu. Boleh. Gak ada yang sempat. Gak ada yang jago gitu ya? Oke. Oh, kemarin main tuh. Di mana ya, Sawargi? Jadi, tapi nggak ada apa sih, Dio kan kagak ikut, jadi koknya nggak ada. Nggak tahu tadi beli kok lagi apa enggak. Ya udah, berarti badminton sama jalan-jalan ya.
Oh, olahraganya berarti badminton. Sama jalan-jalan. Jalan-jalannya tuh gimana? Traveling yang kayak ke Sumba atau kemana apa ya udah jalan-jalan aja sini di situ. Ya kalau bisa sama sampai terlalu jauh, cuma jangan deket-deket. Guys, jangan Kalau dekat-dekat. jauh-jauh nggak ada budget. Bener, yang penting deket tapi nggak terlalu deket-deket ya. Iya. Antapani. merasakan vibes begal. Burma Lanjut, iya Borma sana ya. Borma Pasteur. Pasteur. Sok, ayo. Aku kalau hobi mah gambar itu kalau Gokil. hobi pribadi kayak kemarin glider aja aku yang ngebantuin jahit sama yang ngajarin yang lain. Dia berarti kamu bisa jahit? Bisa. Apa ya nggak bisa? Aku juga nggak bisa. Mbak anaknya bisa jahit? Banaknya bisa kawan. Bisa, pawang pati. Oke, sorry Bat, sorry, sama asal daerah deh, sama asal SMA deh, nggak asal SMA aja. Sampurna Medan, kamu? 26 Jakarta. 26 Jakarta tuh Jakarta? Selatan. Daerah? Oh, robot tuh. 98, enggak 28, kalau itu 28. Bukan 26. Oke, terus apa lagi sama apa hobinya? Terus kalau misalkan selain hobi pribadi, ya suka jalan-jalan juga kayak berarti teman-teman. Sama-sama suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Aku sama dia kan ada banyak teman dari Mesir juga. Kita tuh juga suka riding gitu. Gokil. Motor, naik motor. Ya, entah nebeng doang sih tapi. Ayo gas. Enggak, kirain dia beneran yang kayak motornya apa sih? Bang. Gak dibolehin. Oh ya, itu oke. Badminton juga. Oh, badminton juga. Yeay. Mantap. Biliar anjing. Nih, udah HC 8. Aku mainnya ngasal tapi. Enggak ya, kita juga main Kita have main. fun doang. Itulah. Oh, harusnya nggak tahu jadwal kalian kayak Selasa atau kayak kalian ada yang jadwalnya pagi terus lanjut lagi agak sore gitu ada gak? Semua dari siang sampai siang. Siang sama maghrib. Iya. Oh, kalau kita dulu ada misalkan semester berapa 4 ya? Gitu. Kita Selasa PKW. Nah, misalkan pagi kelas atau kayak jam 9 sampai jam 10 atau jam berapa terus Lanjut lagi sore. jeda lanjut lagi sore itu biasa kita siang sering main BL gitu. Jadi kayak ya udah. Oke, main BL juga ya berarti. Mantap, beneran. Sekolah Ya. sekolah sama 8 Garut. 8 Garut. Dia harus mengemphasize Garut ya. Apa ya? Oke. Alip tahu Garut tuh apa ya? Garut. Aduh, nggak tahu lagi. Tahu. Terus Pembuli Garut. Main game main game apa? War Thunder sama ML. War Thunder sama ML. ML highest rank? Sebenarnya mau meeting doang. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sah. Dari Semarang 1 Serang. Teman satu Serang. Banten. Ya, di Oke. Banten. Hobi biasa sih olahraga, bisa nge-gym, main basket, badminton, BL ya. Have-fun aja lah. Evan, olahraga aja. Evan lah ya. Sama, gue juga sama kayak. Itu aja sih. Oke, gokil. SMA? Oh, satu Serang ya? Satu Serang. 3 bat. Mana? Gue baru masuk kelas 11. Gue nggak tahu. Nggak kenal deh. Terus kalau hobi sih belakangan lagi suka nonton YouTube. Nonton YouTube apa? YouTube Nah, random aja sih videonya. video podcast gitu. Nah, enggak kayak misalnya video kayak insiden atau kayak ya mungkin ada belajar dikit. Damn, gokil. Damn. Arti. Insane Engineering Lanjut. of FF. Saya SMA-nya sama kayak Master Revian, SMA 21. Demi apa? Iya. Gokil. Sekarang asli gak sih? Hah? Beneran? 21 siapa? Yang itu kan 23, dua-duanya siapa? Cuma satu kalau nggak salah kan ETM. Dua tuh Tapi bukan anak material kalau nggak salah. emang satu AE. MS satu MT gitu. Saya lupa namanya. Lu SNM atau SBM? SNM. Gokil. Lu terakhir berarti ya? Yang bawah lu nggak ada yang SNM men? Ada satu lagi yang FTMD belum? milih FTMD. Nah, sekarang di AI juga. Jadi 2 orang. Oh, Enggak yang di bawah lu. enggak yang di bawah. Oh, dia 24. Iya, 24. Oh, ada. Satu. Good. Nice. Terus hobi? Hobinya main basket sama main drum. Main basket sama drum. Loh, ini yang kembaran saya. Yang Lu tau gue main drum? Lightspeed. Pokoknya kalau misalkan KMPN kan punya band ya. Lightspeed, itu drummernya gue. Aduh. Gue drummer bandnya Hugo. Nah, dia drummer apa? Weekend at Grand Cokro. Namanya ganti-ganti sesuai acara. Namanya ganti-ganti sesuai venue. Benar. Gitu. Kalau lu? Kayak udah tahu. Apa volley? Nah, kalau dari SMA-nya? IPK Fluid
IPK Fluid. Oke. Fluid, hobi, ya, hobinya mah menyesuaikan sih. Menyesuaikan. Diajak apa ngikut yang gitu aja. Oke, have fun juga ya kayak dia. Oke. Mungkin karena sudah menunggu sudah menunggu yang selanjutnya. Jadi Masih 5 menit. loh, emang 63 kan 9 kali. Oh enggak, ini kan cuma 8 doang kan ya? Iya kan ya? Kan masternya 3. Iya kan ya? 8 doang kan? Iya. Udah cukup. Cukup lah, cukup. Nggak bakal sumpah. Nggak usah baik-baik lah. Ya matinya nanti gitu kan. Ya pokoknya gitu aja. Gitu aja. Jawa anjing. Siapa? Hanif mantap. Ya udah pokoknya kayak gitu. Ini nggak apa-apa lah, ini goyang apa namanya, kabulin, maksudnya kayak kurang 3 menit nggak apa-apa karena gue mau kelas. Oke, thank you semuanya. Thank you. Yo, bye bye.